Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, nama saya Johan Julianta Bintang. Saya mahasiswa program studi akuntansi keuangan publik kelas 1A, jurusan akuntansi Politeknik Negeri Medan. Ya, kali ini kita ingin membahas mengenai jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian diperlukan untuk menyesuaikan akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya agar menjadi up-to-date atau menunjukkan saldo yang sebenarnya. Jadi dari pengertiannya saja, kita sudah tahu fungsi dari jurnal penyesuaian itu apa, yaitu menyesuaikan akun yang belum menunjukkan saldo yang sebenarnya. Jurnal penyesuaian disusun berdasarkan data dari nilai saldo dan data penyesuaian di akhir periode. Dilakukan pada hari pertama pada periode berikutnya. Contohnya, perusahaan melakukan penutupan buku dan penyusunan laporan keuangan periode 31 Desember 2009, maka jurnal penyesuaian kembali dibuat pada tanggal 1 Januari 2010. Macam-macam penyesuaian. Yang pertama ada penyusutan depresiasi tetap, yang kedua beban dibayar di muka, yang ketiga perlengkapan, yang keempat beban yang masih harus dibayar, yang kelima pendapatan diterima di muka, yang keenam piutang pendapatan. Kita masuk ke nomor pertama, penyusutan atau depresiasi aset tetap. Kita tahu bahwa aset tetap atau aktiva tetap itu mengalami penyusutan. Tapi sebelum itu tahu nggak sih apa itu aktiva tetap? Ya, seperti yang kita pelajari di sebelumnya, aktiva tetap adalah harta yang diperoleh untuk digunakan dalam operasional dan dapat digunakan berulang-ulang serta umurnya lebih dari 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Jadi, yang termasuk aktiva tetap adalah tanah, tapi umumnya tanah tidak pernah mengalami penyusutan. Yang ada setiap tahunnya dia mengalami penaikan yang sangat signifikan. Bangunan jelas dong dia mengalami penyusutan, karena bangunan memiliki masa manfaat yang terbatas, jadi bangunan harus disusutkan. Yang ketiga, peralatan. Yang keempat, kendaraan. Jika aktiva dapat digunakan lebih dari setahun, artinya aktiva tersebut dapat digunakan untuk memperoleh pendapatan lebih dari 1 tahun. Atau harga belinya dilaporkan sebagai biaya untuk beberapa tahun. Contoh yang pertama, 1 Januari 2002 membeli mobil dengan harga 90 juta, umur mobil ditaksir 10 tahun. Mobil dibeli dengan harga 90 juta dengan umur 10 tahun. Jadi kita buat di 1 Januari 2002, 1 Januari 2003, 1 Januari 2004, 2005, 2008, 2006, dan seterusnya. 9 juta di 2003, 9 juta di 2004, 9 juta di 2005, 9 juta di 2006, 9 juta di 2007, dan seterusnya. Menyusutkan aktiva tetap artinya adalah mengalokasikan kos atau biaya aktiva tetap sebagai beban pada tahun-tahun penggunaan. Agar apa dialokasikan? Agar nantinya jika aktiva tersebut sama sekali sudah tidak bisa digunakan, jadi perusahaan tidak perlu mengalokasikan dana lagi. Dia tinggal membeli yang baru dengan dana yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Tadi kan dibeli tahun 2002 dengan kos 90 juta dan umur ekonomis yang 10 tahun. Dan seperti yang kita ketahui, dia disudutkan selama 9 juta per tahun. Dan sebuah mobil tadi disudutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Yang mana rumusnya adalah nilai perolehan atau harga perolehan dibagi dengan umur ekonomis. Jadi dapatlah dia penyusutan per tahunnya 9 juta. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah terjadi biaya penyusutan 9 juta dan jumlah penyusutan yang pernah dilakukan bertambah 9 juta. Jadi jurnal penyesuaian yang kita perlukan atau yang kita butuhkan adalah beban penyusutan kendaraan pada akumulasi penyusutan kendaraan. Nilainya sebesar 9 juta pada sebelah debit dan sebelah kredit. Yang contoh kedua kita skip aja, sama juga. Yang kedua, beban atau biaya dibayar di muka. Beban atau biaya dibayar di muka. Kita langsung masuk ke contoh saja. 1 Oktober 2007 menyewa gedung 12 juta untuk 1 tahun.
biaya sewa dibayar di muka pada 1 Oktober 2007. Kita tahu ya bahwa biaya sewa dibayar di muka atau prepaid rent atau sewa dibayar di muka itu perlu penyesuaian juga. Karena apa? Karena dia membayar di awal dengan persepsi atau anggapan dia tidak akan membayar lagi di tahun-tahun penggunaan. Jadi, tapi di setiap bulannya nanti akan diakui sebagai beban karena sudah dipakai seperti itu. Tapi ini kita diminta untuk penyesuaian sampai tutup buku tanggal 31 Desember 2007-nya aja. Cuman sampai 2007-nya aja. Jadi kita bagi jadi 3. Biaya sewa gedung 2007 dari 1 Oktober 2007 sampai 31 Desember 2007. Ada berapa bulan? Ada 3 bulan per 12 dikali 12 juta. Hasilnya 3 juta. Dan yang kedua, tahun 2008 ada 9 bulan per 12 dikali 12 juta ada 9. Jadi jurnal penyesuaian yang kita perlukan untuk kita catat di akhir periode atau tutup buku yaitu biaya sewa gedung 3 juta di sebelah debit dan sewa gedung dibayar di muka 3 juta di sebelah kredit. Yang ketiga, pelengkapan. Ya, pasti kalau yang satu ini sudah tidak asing lagi ya. Perlengkapan adalah aktiva sekali pakai, sering disebut aktiva sekali pakai. Karena memang dia dikhususkan untuk dihabis pakai. Dan biasanya penggunaannya kurang dari 1 periode akuntansi. Kita lihat contoh soal yang ketiga, itu dari neraca saldo perlengkapan ada 2000 US dollar. Ya, ada 2000 US dollar. Dan pada tanggal 30 Desember, perhitungan fisik menunjukkan bahwa perlengkapan yang tersisa 260. Di awal periode dia 2000 dollar. Sedangkan di akhir periode dia tersisa hanya 760 dollar. Jadi penyesuaiannya adalah tadi perlengkapan yang ada di neraca saldo awal ada 2000 dikurangkan perlengkapan yang tersisa 30 Desember 760, berarti perlengkapan yang telah digunakan atau yang sudah habis dipakai ada 1240 US dollar. Berarti jumlah penyesuaiannya apa? Beban perlengkapan pada perlengkapan. Nilainya sebesar berapa? Nilainya sebesar 1240. 4. Biaya yang masih harus dibayar. Biaya yang masih harus dibayar. Ini apaan ya? Langsung aja kita masuk ke contoh soalnya. Sebelum itu kita harus tahu dulu. Beban yang masih harus dibayar atau biaya yang masih harus dibayar merupakan jumlah beban yang menurut waktunya harus diakui atau ditanggung sebagai beban pada periode akuntansi yang bersangkutan. Namun karena alasan-alasan tertentu, pembayaran beban tersebut belum dilakukan. Beban tersebut merupakan utang bagi perusahaan. Contohnya, diketahui perusahaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2020 belum melakukan pembayaran gaji sebesar 90.000. Berarti tanggalnya ini salah ya, tanggalnya 31 Desember 2020, beban gaji bertambah 90.000, utang gaji bertambah 90.000 sebelah kredit. Udah jelas ya? Kita masuk yang kelima, pendapatan diterima di muka atau underneath revenue ya. Contoh yang pertama, tanggal 31 Desember 2002, hotel telah menerima pembayaran terlebih dahulu dari tamu hotel sebesar 750.000 untuk 5 hari di tahun 2003. Dari soal kita tahu bahwa pendapatan yang sudah dicatat terlalu besar, 750.000, karena memang dia sudah membayar duluan di awal. Jadi terlalu besar ya. Nggak sesuai, nggak balance. Terdapat pendapatan diterima di muka 750.000. Jadi jurnal penyesuaian yang harus kita pakai atau kita catat adalah pendapatan diterima di muka bertambah sebelah debit 750.000 dan pendapatan bertambah di sebelah kredit 750.000. Yang keenam, piutang pendapatan. Tadi kita sudah bahas pendapatan diterima di muka atau underneath revenue. Sekarang kita bahas piutang pendapatan atau akun receivable. Piutang pendapatan ya, Pak ya. Contoh yang pertama, tanggal 31 Desember 2002, sebuah hotel belum menerima pembayaran sewa kamar sebesar 500.000 karena pembayaran baru dilakukan pada saat check out. Dari soal kita tahu bahwa piutang pendapatan sewa kamar 500.000, pendapatan sewa kamar 500.000. Jadi langsung aja ya kita buat jurnal penyesuaiannya apa?
Piutang pendapatan bertambah sebelah debit 500.000 dan pendapatan bertambah sebelah kredit 500.000. Cukup sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya ucapkan selamat siang, salam sehat, tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih.